Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di Al Misbah Channel. Tapi sebelumnya saya ngobrol-ngobrol lagi seperti biasa. Saya tetap mengingatkan ke semua, tolong bantuannya, supportnya untuk subscribe, like, and komennya. Sama sama Sofi maksudnya. Sama Sofi ada tema lagi yang perlu kita bahas hari ini. Kita luruskan. Mau karena nilai di atas saking sapin Pak. Sawah. Nggih. Terus jadi kerjamu apa tak kok malah. Nah, itu nge-rap Pak. Oh. Rap. Maksudnya rap. Ana apa nek pertanyaan apa nek? Pertanyaan di kolom komentar Pak. Menanggapi pertanyaannya dari Yola_Julianti15@gmail.com. Bang, aku mau tanya, kamu nanya. Bang mau tanya, saya sudah 2 kali mengalami kegagalan dalam berumah tangga, dan saya pernah ke paranormal di Jawa Barat. Orang Jawa Barat. Iki iso uga iki pemain voli Pak. Julian. Menawi lho. Muga-muga terkenal. Itu pertanyaannya, saya mengalami kegagalan dalam 2 kali mengalami kegagalan dalam berumah tangga dan ke tempat paranormal. Bilangnya saya diikuti jin. Terus untuk syarat-syarat dari paranormal tersebut, suruh beli kambing Pak, kambing kendit. Kambing mungkin kendit kayak orang Jawa itu kendit. Sana mungkin ada. Masa kambing kendit sih? Kambing kendit, ya, bilangnya gitu. Saya kan ikut sih ini tulisannya gitu. Nggak bisa mengada-ada. Terus. Itu gimana menurut Al Misbah? Tolong ditanyakan. Nah ini kita bahasnya panjenengan lah. Kalau kan sekedar. Berarti ngene iki. Sama jeneng Yola. Yola itu mengalami kegagalan dalam rumah tangga sudah 2 kali. Dan terus dia ikhtiar lagi ke orang ikhtiar kan, intinya ikhtiar Pak, orang instan kan. Ikhtiar ke orang pintar paranormal di Jawa Barat. Oh, dia ke Jawa Barat. Orang paranormal orang Jawa Barat. Terus itu ada maharnya, istilah suruh beli kambing kendit. Bilang ini nanti mesti larang ya kambing kendit. Wah, nek kambing guling ya aja masuk akal. Kambing kendit aneh-aneh. Kambing pakai kendit Pak. Terus kira-kira buat apa ya kambingnya? Ya karena Pak, mungkin kan sebelah apa di syarat nggak tahu juga kan, paling biasanya terima beres kayak gini kan. Itu kan benda nggak mau repot sih, kayak orang butuh tetap apapun ditempuh. Memang mahal ya kambing aja mahal, tapi tambah kambing kendit positif mahal. Oke, Mbak Yola ya. Mbak Yola. Jadi dalam kegagalan dalam rumah tangga sudah 2 kali mengalami kegagalan. Ada trauma Pak. Cuma cuma dalam mungkin naluri seorang perempuan kan ya kepengen pendamping hidup lah. Cari pengen punya pendamping hidup yang baik. Yang langgeng. Ikhtiar ke paranormal di Jawa Barat. Kenapa 2 kali sampai gagal? Jadi pengen dapat jodoh lagi. Betul. Tapi yang baik dan langgeng. Wah itu. Jadi yang perlu kita bahas ini seharusnya apa ya? Boleh mari ke orang pintar, tapi balik lagi ya. Kok mesti syaratnya sing mahal-mahal ya? Nggih, niku sing sirah cekut-cekut nih. Sirah dadi cekut-cekut nih. Kan ada cara-cara yang lebih baik, lebih murah. Ada rupiah, ada menetralisir energi yang negatif yang mungkin ya yang ganggu di tubuhnya Mbak Yola, atau mungkin sesuatu jin yang nempel di tubuhnya Mbak Yola. Tapi kayak gitu itu kemungkinan ada enggak Pak? Ya, misalnya ada jin. Ada. Ya? Tapi kan nggak harus di syarat yang mahal, mahar yang tinggi, bukan. Memang ada jin nempel tubuh manusia, bisa. Bahkan ada sesuatu yang orang lain mengirim energi negatif ke
tubuh kita dengan tujuan macam-macam soal rumah tangga atau mungkin menyakitkan yang lain. Tapi saya rasa untuk hal seperti itu nggak harus pakai mahar seperti itu, saat seperti itu yang sifatnya membebani sama si orang yang punya masalah tersebut. Jadi Mbak Yula itu saya rasa kurang pas. Ikhtiaran yang kurang pas ya Pak? Iya, kurang pas. Ya namanya orang nggak tahu ya nggak apa-apa, saya pengen deh yang cepat. Belum tahu. Perlu diluruskan. Ingin dapat jodoh yang baik, rumah tangganya selalu biar langgeng, ya. Setelah itu tidak ada masalah. Tapi dengan caranya nasihin kurang pas. Jadi mungkin Mbak Yula juga kan belum tentu juga kena jin sih. Mungkin dia harus introspeksi, kenapa kok sampai gagal 2 kali. Mawas diri dalam rumah tangga, dia memposisikan istri itu bagaimana, gitu. Istri yang solehah kan gitu, Sob. Jadi jangan selalu dihubung-hubungkan dengan jin, jangan selalu dihubung-hubungkan dengan kiriman macam-macam. Itu memang ada, tapi jangan selalu dihubung-hubungkan. Itu belum tentu benar. Dia juga itu karena memang karakter mereka ini nggak apa ya, Sob, jangan dua karakter menyatukan dua karakter, dua pikiran, dua hati dengan satu tujuan. Nah, akhirnya terjadi konflik, bermasalah sampai terjadi perceraian bahkan sampai 2 kali. Intinya salah satu harus yang ngalah, posisikan suami sebagai suami yang baik, istri yang baik, kan gitu. Betul. Tapi dalam segi supranatural ya, Sob. Kalau misalnya memang ada kejadian, jadi memang ada orang yang nggak suka, bahkan ada sesuatu yang energi negatif nempel di tubuhnya, itu memang bisa. Jadi efeknya gini, jadi misalnya ada si Mbak Yula itu, nah cara Jawanya ketempelan. Kalau bahasa Indonesianya ada jin yang menempel di tubuhnya Mbak Yula, walaupun orang nggak bisa melihat, Sob. Dengan kasat mata, tapi nah ini efek dari nempelnya sesuatu energi tersebut yang nggak baik tersebut itu membuat pasangan Mbak Yula ini itu nggak melihat Mbak Yula, rasanya nggak nyaman. Ada ya Pak? Iya, tadi lihat nggak nyaman, terjadi keemosian lihat Mbak Yula karena ada sesuatu yang di tubuh Mbak Yula tersebut yang memang tujuannya nggak baik. Itu bisa terjadi juga. Itu syaratnya harus ya Pak, istilahnya. Iya, macam-macam. Dibuka dulu aura, dibersihkan. Intinya tetap doa, Sob. Kita doa, minta sama Allah dengan media-media yang biasa kita lakukan, ruqyah atau pembersihan energi yang sifatnya nggak melanggar syariat, Sob. Iya. Dan sikap atau tingkah laku yang bersangkutan harus tetap harus dirubah. Kita tuh ya dohire ya batine. Jadi harus sama-sama jalan ya, Sob. Jadi kita hanya doa tapi nggak berikhtiar, secara lahiriah otomatis juga sama juga bohong. Jadi kita bantu ikhtiar misalnya, terus si yang bersangkutan ini merubah sikap. Mungkin ada yang keliru. Jadi memang dalam rumah tangga ada yang memang faktor yang energi negatif mengganggu, ada yang tidak. Tapi jangan selalu dihubung-hubungkan, Sob. Kalau memang ada, nggak perlu syarat yang seperti itu, pakai kambing kendit, nggak usah. Ada cara-cara yang lebih murah, lebih baik, dan insya Allah tidak melanggar syariat sama sekali. Dan dianjurkan oleh agama. Dan itu pasti membawa suatu keberkahan. Itu ya Mbak Yula, mungkin ke depannya lebih baik, dan itu saran dari kami. Semoga yang kita sampaikan ke Mbak Yula ini bermanfaat. Oke, cukup. Ini ada lagi pertanyaan. Perlu dibahas untuk season ini apa? Belakang Pak? Satu aja ya Pak? Iya, satu aja ada apa? Ini ada dari Mas Pak? Kumbang Malam. _10@gmail.com. Pertanyaannya, Bang, aku seorang jaka, berprofesi sebagai PNS, tapi kenapa ya Bang, setiap saya dekati orang kok selalu ditolak, dan aku pernah ke tempatnya
Orang pinter pinter. dikasih bilangnya susu yang ditanam di dahi dan di kedua pipi saya, Pak. Intinya kenapa kok setiap mendekati orang selalu ditolak? Padahal sudah pasang susu berarti. Sudah, dan profesinya PNS, Pak. Oh, berarti si siapa tuh? Gimana Pak ini, Pak? Apa kok jenenge Kumbang Sob? Kumbang malam. Kumbang malam, Mas Kumbang malam. Jadi ini belum dapat jodoh-jodoh padahal Iya. dia seorang PNS. Secara apa, Pak? Secara ekonomi kan kerjaan dia mapan. mapan. Apa? Profesinya kan PNS. Terus Finansial dia suka mapan. Ikhtiar. ke orang pinter. suruh pasang susu di kedua pipi dan dahinya. Iya, terus Tapi kenapa semenjak sampai saat ini kok belum ketemu jodohnya istilah gitu, Pak? berarti Mas Kumbang. Kumbang. Ini mesti mana marak nama asli. Menawi, Pak. Udah tahu ini. Masuk Kumbang. Kumbang malam apa perlu diganti namanya aja. Jangan kumbang malam. Berarti ini susu apa gitu, Sob? Kok orang pasang susu ya? Pasang susu 3, Pak. Letaknya di sini, di sini. Mungkin nggih. Untuk daya tarik, Pak. Daya pikat. Tapi jatuhnya Belum ketemu. Belum dapat, Pak, bilang itu. Nah, Sampai nek dilihat secara logika nggih. Udah mapan loh, pakai semua sudah masuk lah, cuma tinggal jodohnya yang padahal susu kan mesti mahal juga loh, Sob. wah jelas, Pak. Ada yang apa? Inten tuh. Mas Inten. Mas Inten. Dan itu saya pernah dengar-dengar lumayan, Pak. Nah, itu. Satu aja itu jutaan. Sudah, oke Mas Kumbang, saya rasa apa ya? Keluhannya Mas Kumbang dalam arti apa ya? Perjodohan, Pak. Keluhannya dalam hal apa istilahnya? Perjodohan Mas Kumbang mengalami suatu yang menurut Mas Kumbang tuh hambatan. Saya nggak hambatan juga. Mungkin belum dapat jodoh nih. Belum ketemu ya, Pak. Belum ketemu, tapi Padahal kok caranya ini Sob, Mbak ini hal-hal caranya yang yang membuat orang tak ada apa ya? Wis keluar biaya dan tidak dapat Nggak ada anu, Pak. diajukan oleh agama. nggak ada apa reaksinya. Reaksi pasang susu barang larang, mas begitu ganteng tapi Padahal ya PNS loh. halo ya pasang susu kan kita ganteng biar Iya. menarik untuk lawan jenis ternyata malah nggak bisa, masih tetap belum dapat. Ya saran saya Mas Kumbang, jangan pakai cara-cara seperti itu. Ono pasang susu sampai jutaan. Nyuwun jauh, Pak. Apa kalau dipasang susu itu bisa diambil atau dikeluarkan? Bisa diambil. Perlu enggak untuk dibersihkan lagi untuk Perlu. kasusnya Mas Kumbang ini? Perlu nggih? nggak usah pasang susuan. Langkah pertama nih, nggih. Sudah, kalau ada susunya dihilangkan aja lah. Saya rasa nggak baik untuk pasang susu. Ya maaf, saya bukan memojokkan suatu praktek Kan kebetulan Mas, spiritual apa-apa, tapi ini menurut saya pribadi loh, Sob. nggih. Saya rasa kok untuk hal yang seperti itu nggak perlu pakai susu. Kan Mas Kumbang tanya, minta saran. Nah, saran saya, Mas Kumbang, kalau mau pingin cepet jodoh yang baik ya otomatis ya satu tetap doa. Ada cara-cara yang lain dengan mungkin Sedekah, Pak. sedekah, Pinter sama orang tua. sholat sunnah, pintar sama orang tua, dan mungkin Sob, lebih ke spiritual ya. Itu ada namanya kita pembersihan energi. Jadi mungkin aja ada suatu energi negatif situ yang mungkin membawa dampak aura yang nggak baik, aura negatif. Aura Contohnya negatif. apa? Mungkin Mas Kumbang selalu terlihat emosian. Terlalu mungkin orang melihat ini ngelihat Mas Kumbang nggak nyaman karena aura yang terpancarnya negatif. Orang nggak nyaman. Nah, kita ini bantu. Bisa dibantu dengan cara mendorong suatu energi positif di tubuh atau aura positif di tubuh Mas Kumbang. Jadi yang energi negatif susuk dan yang lain dihilangkan atau bersihkan. Kita ada cara-cara yang lebih baik untuk bisa mendapat sesuatu harapan yang dihadapkan oleh Mas Kumbang dengan cara yaitu kita bersihkan, kita kasih energi positif, kita berusaha mensupport auranya, merubah auranya yang aura negatif menjadi aura positif. Dan ojo salah, aura negatif itu bukan
orang mengira wah kelihatan gelap, enggak juga sih. Karena orang negatif terpancar dari hatinya kok. Gitu gimana? Hati orangnya ini loh, kadang-kadang orang itu Inner beauty. inner beauty-nya. Kalau kita inner beauty-nya muncul, otomatis orang melihat seneng. Nah kita ini berusaha seperti itu, mencoba memunculkan suatu energi positif di tubuhnya Mas Bam. Kumbang. Mas Kumbang. Udah tambah Tapi dengan Kumbang. cara baik. Iya. Ada nanti apa ya istilahnya ikhtiar-ikhtiar yang seperti itu. Dan itu nggak harus bayar mahal, nggak harus pasang susuk, dan nggak harus melanggar suatu ajaran agama. Dan yang penting yakin, Pak. Dan yakin. Dan setiap manusia itu hidup berpasangan. Nah, itu aja. Jadi gitu ya, Mas Iya, Kumbang ya. Oke Mas ya. Kumbang, Berarti saya rasa kesimpulannya kalau bisa nggak Susu. usah pakai susu-susuan. Sikat. Cara jero susuk piro malah. Nggak usah pakai susu-susuan. Iya. Yang penting ikhtiar yang baik. Ada ikhtiar spiritual yang baik, harus pakai pasang susu. Oke ya. Siap. Oke, lebih lanjutnya nanti biar Mas Sopi ya tanya japri Mas Sopi, Mas Kumbang. Kok jawab deh. Jinan buat tentang tanglet kata-kata. Oh iya. Oh iya. Kan ditunggu. Iya, saya kan bisa. sing tegas, sing apik kata-kata ini. Sekarang kata-kata hari ini, ayo. Sob. Memang emas lebih mahal dari kayu. Terus, Tapi di saat kita tenggelam, kayu yang menolong kita. terus artinya apa? Artinya, kita sebagai manusia boleh kita membanggakan diri, tapi tetap kita harus minta dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita juga manusia Betul. biasa. Bukan Gitu. ngomong so bisa, saya sombong ya. Betul, Pak. Ngono. Masuk betul. Tapi biasanya tangannya nyuding ini orang nyuding. Orang nyuding. Oke ya. Siap. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.